Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua pendukung channel Bos Rudi dimanapun berada, apapun suku dan agamanya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan jasmani dan rohani serta rezeki yang berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke saudaraku, kita akan membahas yang lagi viral tentang Dajjal ya, yang banyak dibahas oleh para ustaz atau ulama ya. Jadi sebelum saya bercerita tentang Dajjal, saya minta saudaraku tolong dukung channel Bos Rudi, like, komen, subscribe, dan silakan dibagikan kepada teman-temannya. Oke saudaraku, karena subscribe itu gratis, yang belum subscribe silahkan di subscribe. Oke. Jadi kalau saya dengar dari cerita tentang Dajjal ya, tentang Dajjal ini katanya dia akan, kalau nanti dia keluar, akan mengelilingi dunia ya. Dajjal ini mempunyai ilmu yang sangat tinggi, katanya bisa menurunkan hujan dan bisa memberikan kekayaan ya, dan bisa mempengaruhi orang secara jarak jauh. Dan inilah Dajjal yang banyak orang takut ya. Sedangkan para ustaz yang membahas tentang Dajjal ini, dia pun takut. Dan ada yang mengatakan dia tidak mau bertemu dengan Dajjal. Itu karena takutnya ya, karena takutnya. Dan berkata yang bertemu dengan Dajjal adalah orang yang celaka. Katanya jadi karena menurut para ustaz ataupun para kiai, banyak yang membahas ini sudah masuk katanya air saman ya, air saman. Jadi mari kita semua selalu mengingatkan, meningkatkan keyakinan kita kepada Tuhan, dan belajar hanya meminta kepada Tuhan, dan belajar hanya takut kepada Tuhan, dan kita belajar hanya memohon kepada Tuhan, bukan kepada ciptaannya. Oke. Jadi saudaraku, katanya Dajjal ini hanya Mekah dan Madinah yang tidak bisa dimasuki ya, katanya orang yang tahu ya. Jadi kita harus bersiap-siap ya, memperkuat keyakinan, menambah keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena saya dengar Dajjal ini dia akan mengaku sebagai Tuhan karena bisa memberi apa orang minta ya. Dan yang saya pernah dengar, banyak nanti yang menganggap Dajjal itu adalah Tuhan, terutama kaum Hawa, artinya seorang perempuan ya, karena melihat kehebatannya ya, bisa menurunkan hujan, bisa memberikan kekayaan ya, dan katanya bisa menghidupkan orang mati, bisa mempengaruhi orang jarak jauh
orang yang menganggap nanti Dajjal adalah Tuhannya, katanya, yang saya pernah dengar, orang yang celaka. Ya. Karena Dajjal bisa memerintah segala jin dimanapun berada. Ya. Karena para jin yang penunggu-penunggu di tempat angker dimanapun dia bisa menundukkannya semua. Jadi ia sebagai anak buahnya semua. Yang saya pernah dengar. Jadi disitulah kita nanti lihat. Semoga kita semua saudaraku diberikan umur yang panjang, kesehatan jasmani dan rohani, serta rezeki yang berlimpah. Semoga kita, kalau saya, semoga Tuhan memberikan saya umur yang panjang. Saya mau ketemu dengan Dajjal, ya. Apapun yang terjadi, yang akan datang, semoga Tuhan memberikan umur yang panjang supaya saya ingin melihatnya. Kalau saya masih bisa dipengaruhi, berarti keimananku kepada Tuhan, keyakinanku kepada Tuhan berarti masih lemah. Iya, masih lemah. Kalau saya masih takut dan masih bisa dipengaruhi, dan saya masih bisa menganggap Dajjal itu adalah Tuhan, ya. Bukan saya orang yang hebat, tapi saya selalu hanya meminta kepada Tuhan, ya. Hanya memohon kepada Tuhan. Jadi disitulah kita nanti lihat keimanan, keyakinan hambanya kepada Tuhan. Apakah ada yang ikut sama Dajjal atau tidak? Apakah saya takut sama Dajjal atau tidak? Karena seluruh kota akan dikunjungi, dan Dajjal itu mempunyai ilmu yang sangat luar biasa. Katanya si Dajjal itu dia punya mata satu, di bagian jidatnya tertulis Dajjal, tulisan Arab. Jadi semoga kita semua saudaraku, kalau memang kita ingin berikan umur yang panjang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita terhindar dari fitnah Dajjal, ya. Karena sedangkan banyak ustaz yang takut, apalagi kita ini hanya orang biasa, ya, orang biasa. Tapi kalau kita diberikan umur yang panjang kepada Tuhan, maka saya bersyukur, ya, kalau bisa melihat semua apa yang terjadi nanti, terutama Dajjal, ya. Jadi saudaraku, mau percaya atau tidak silahkan, ya, karena kebenarannya hanya Tuhan yang tahu, ya. Tapi tidak jadi masalah, kita harus belajar, tingkatkan keimanan, keyakinan kita kepada Tuhan, ya, dan belajar hanya takut kepada Tuhan, bukan kepada makhluknya, ciptaannya. Karena saya lihat saudaraku masih banyak yang takut sama ilmu santet, ya, ilmu hitam,
ya, masih banyak takut sama dukun santet, penunggu-penunggu, tempat-tempat angker, ya, masih banyak. Ya, kemana keyakinan kita kepada Tuhan? Ya, banyak kita takut itu bisa jadi penyakit. Jangan sampai kita takut sama ilmu santet, ilmu hitam, sama dukun santet, sama penunggu-penunggu, tempat-tempat angker yang dianggap keramat. Jangan sampai kita itu menyamakan takutnya kepada Tuhan. Ya. Jarang sekali saya dengar itu orang saya takut kepada Tuhan. Jarang sekali. Tapi yang kebanyakan saya dengar, wah, saya takut nanti saya disantet. Ya. Wah, saya takut. Di situ keramat, banyak penunggunya. Ketakutan itu, saudaraku, adalah kita sendiri yang menakuti diri kita. Kita sendiri yang menakuti diri kita. Iya. Makanya kita harus belajar supaya kita tidak mudah diperbodoh, ya. Banyak sekali yang benda-benda kita takuti, mau tinggal yang di ranjang-ranjangnya, mau di pusakanya takut, ya. Tapi jarang sekali ada saudara yang mengatakan saya takut kepada Tuhan. Oke, saudaraku, ya saya hanya bercerita. Kalau tidak suka abaikan saja, oke? Ya, kalau saudaraku artinya suka, semoga bermanfaat apa saya sampaikan kepada saudaraku semua. Ya, cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.